Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Anisa dengan NIM 8006954 akan menyampaikan materi pada modul 4 yang berjudul Bahan Ajar Digital dan Multimedia. Sebelum kita mulai, kita buka dengan video berikut ini. Halo teman-teman, pernah nggak kalian kepikiran gimana sih digitalisasi mempengaruhi cara kita belajar di sekolah? Dengan teknologi, cara kita belajar udah berubah banget. Dulu kita belajar dari buku di kelas, sekarang bisa belajar dari mana aja dengan gadget. Nah, ada banyak banget manfaat dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran loh, mulai dari akses informasi yang lebih luas, metode belajar yang interaktif, sampai bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Tapi ada juga tantangannya, mulai dari kesulitan teknis, gangguan dari media sosial, sampai rasa yang kurang fokus. Oleh karena itu, para guru juga harus beradaptasi dengan teknologi yang baru. Mereka perlu belajar cara menggunakan alat digital untuk mengajar secara efektif. Teknologi juga memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan teman-teman dari jauh, bekerja dalam tim secara virtual, dan berbagi ide tanpa harus bertemu langsung. Dengan teknologi, kita bisa belajar lebih fleksibel dan kreatif, tapi penting juga buat kita mengelola waktu dengan baik dan tetap fokus pada tujuan belajar kita. Like, share, dan bagikan pengalaman belajar kamu. Mari kita manfaatkan teknologi untuk pendidikan yang lebih baik. Tekan tombol follow dan mari kita belajar bersama-sama melalui Smart eSchool. Dadah! Materi yang akan kita bahas yaitu bahan ajar digital, bahan ajar audio, bahan ajar video, dan bahan ajar multimedia. Yang pertama, bahan ajar digital. Bahan ajar digital adalah bahan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan disajikan melalui perangkat digital seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Bentuknya bisa berupa teks, gambar, audio, video, animasi, atau gabungan semuanya. Ragam bahan ajar digital yang akan kita bahas meliputi bahan ajar audio, bahan ajar video, dan bahan ajar multimedia. Bahan ajar audio adalah bahan pembelajaran yang disampaikan melalui suara. Bentuknya bisa berupa rekaman penjelasan materi, cerita, dialog, wawancara, pidato, atau penjelasan konsep dalam bentuk suara. Audio sangat cocok untuk materi yang menekankan pendengaran, apresiasi, dan latihan memahami isi lewat suara. Ciri-cirinya yaitu hanya mengandalkan suara, bisa didengar berulang-ulang, mudah digunakan untuk belajar mandiri, cocok untuk materi bahasa, apresiasi sastra, wawancara, dan pelatihan mendengar. Kelebihannya, praktis dan mudah dibawa. Biaya produksi relatif lebih murah dibanding video, dapat diputar ulang sesuai kebutuhan, membantu melatih konsentrasi dan kemampuan mendengar. Berikutnya bahan ajar video. Bahan ajar video menyajikan materi dengan gambar bergerak dan suara, misalnya video tutorial, rekaman eksperimen, atau simulasi pembelajaran. Keunggulan bahan ajar video menurut Erikson dan Kerl yaitu menambah pengetahuan dan wawasan, meningkatkan minat belajar dan motivasi, menampilkan peristiwa yang sulit dialami langsung, misalnya fenomena alam, peristiwa sejarah, atau proses kimia. Manfaat bahan ajar video adalah untuk menayangkan isi materi program pelatihan, mengenalkan sebuah produk dan kebijaksanaan baru, serta membuat informasi yang ditayangkan dapat dipahami secara bersama. Berikutnya bahan ajar multimedia. Bahan ajar multimedia adalah bahan pembelajaran yang menggabungkan beberapa unsur media sekaligus, seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaksi. Multimedia dirancang agar peserta didik dapat belajar dengan lebih aktif, menarik, dan menyenangkan. Keunggulan bahan ajar multimedia menurut Heineck dan Mollanda yaitu meningkatkan kualitas proses belajar dan memperkuat daya ingat, menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar, visual, auditorik, dan kinestetik, serta membantu pencapaian berbagai tujuan pembelajaran secara sistematis. Terima kasih atas perhatiannya.